Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinab. Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kajian kita tentang fikih salat yang ke-47 mengambil tema tentang mengqadha salat. Mengqadha salat ialah mengerjakan salat setelah lewat waktunya dengan sebab selain jamak takhir. Turun. Kalau jamak takhir itu bukan qadha. Yang menjadi sebab dari terlewatnya waktu salat itu macam-macam, dan para ulama membahas hukum mengqadha salat itu terkait dengan penyebabnya yang bermacam-macam itu. Sini ada dikemukakan 5 item ya. Yang pertama, jika penyebabnya lupa atau tertidur, maka para ulama sepakat mengqadha salat itu hukumnya wajib. Ada teman saya tertidur mulai dari sebelum maghrib sampai jam 9 malam. Ya, mulai maghribnya hilang ya. Yang jam 9 itu sudah isya. Nah, yang begini-begini ini wajib mengqadha salat maghrib. Dasarnya ialah sabda Nabi, man nasiya salatan, barang siapa lupa terhadap salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan salat yang tertinggal karena dia tidur itu idza dzakaraha, kalau dia sudah ingat. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada tebusan lain kecuali itu. Beda dengan orang yang bercampur dengan istrinya di siang hari Ramadan. Nah, itu kafaratnya kalau puasa bentuknya itu puasa 2 bulan turut-turut. Nah, ini maghrib ya maghrib aja, tidak pakai berturut-turut sekian kali ya. Dari siang lain, man nama an sholatin, bukan lupa, tapi orang yang
tidur sehingga dia lewat waktu salatnya, sama falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan salat yang tertinggal itu ketika dia ingat. Karena itu para ulama, kalau untuk dua sebab ini semua ulama sepakat hukumnya wajib. Nabi juga mengalami begini. Bahkan rombongan ya. Dalam perjalanan istirahat sudah ditugasi Bilal untuk berjaga-jaga agar waktu subuh tidak lewat. Tapi Bilal pun terserang kantuk, hilang ya. Kalau sedang ngantuk itu sudah hilang. Allah itu adalah zat yang ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Kalau Allah ngantuk, urusan semesta bisa tidak karu-karuan. Ya. Jadi salat subuh lewat, terbangun setelah kena sinar matahari mulai terasa panas. Ya. Bilal ditanya, ya saya juga terlanda oleh ngantuk seperti yang melanda panjenengan dan semua kawan-kawan. Maka salat subuh dikerjakan di waktu duha, komplit. Ya ada adzannya, ya ada salat sunnah qobliyah subuhnya, salat fajar, kemudian ada iqamahnya, lalu salat subuhnya komplit. Berarti salat sunnah itu bisa diqadha? Bisa. Walaupun karena dia dasarnya sunnah, maka mengqadhanya itu tidak wajib. Nabi pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur itu setelah salat asar. Bukan salat ba'diyah asar, tapi itu salat ba'diyah zuhur beliau kerjakan sesudah asar. Karena setelah zuhur ada urusan yang berkenaan dengan Baitul Mal, beliau segera kerjakan. Lalu sampai datang waktu asar, kemudian beliau ngimami, kemudian setelah itu pulang ke rumah istrinya Ummu Salamah. Lalu di rumah Ummu Salamah beliau sholat 2 rakaat. Ummu Salamah istrinya yang tergolong cerdas ini itu nanya, ya Rasul, apakah panjenengan diperintah untuk sholat ini? Karena biasanya enggak. Nabi kemudian menjelaskan, enggak, ini tadi sholat ba'diyah zuhur yang enggak sempat saya lakukan karena kesibukan yang lain berkenaan dengan harta yang mesti segera didistribusikan. Jadi yang salat sunnah beliau tidak lakukan karena ada sesuatu yang lebih penting menyangkut pembagian harta sedekah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, jika penyebabnya adalah datangnya uzur atau penghalang wajibnya sholat atau sahnya sholat, semisal junun, gila ya. Idza jannal balighu, kalau orang yang sudah dewasa itu pingsan gila, au ughmiya alaihi, atau dia pingsan karena sesuatu sebab, au hadatil mar'atu, atau perempuan datang haid, au nufisat, atau dia nifas, fi awalil waqti, di awal waktu sholat, saat baru selesai baru adzan subuh, sedang menunggu untuk iqamah, tiba-tiba haid ya.
au asna'ahu atau di pertengahan waktu salat, bihaitsu yumkinhu ada'us shalah, yang waktu itu memungkinkan dia untuk melaksanakan salat, maka para ulama mengenai berbeda pendapat. Menurut jumhur itu mayoritas ulama, wajaba alaihil qada indal jumhur, ya wajib nantinya itu kalau haidnya sudah selesai untuk enggak, ini kalau apa namanya, oh ya ini karena masih ada waktu ya. Kalau sudah selesai yang ini wajib, yang contoh subuh tadi itu wajib diqadha. Tapi yang berikutnya enggak ya. Tapi yang dia sudah menangi waktu wajibnya ketika dia masih suci, itu wajib diqadha. In madha qadrul fardi ma'at tuhri, kalau waktu yang dia dapati di awal itu minimal waktu yang cukup untuk bersesuci dan untuk mengerjakan salat ya. Ini menurut jumhur ulama. Dasarnya apa? Kalau jumhur ulama berpendapat di anna awwala ajza'il waqti huwa sababul ijab, karena apa, bagian awal dari waktu salat itu adalah sebab dari munculnya kewajiban untuk salat. Jadi kalau sudah masuk waktu, berarti muncul kewajiban untuk salat. Kalau itu belum ditunaikan, maka itu menjadi tanggungan dia untuk mengerjakannya. Oh ternyata sampai sini dia datang udzur, ya nanti di waktu setelah udzurnya lewat ini harus dilaksanakan. Jadi itu menjadi tanggungan, ibarat orang ngutang itu jadi beban untuk bayar. Dasarnya adalah apa firman Allah dalam surah Al-Isra 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan salat karena matahari telah condong, telah tergelincir. Condong itu maksudnya adalah kalau bayang-bayang tongkat tegak lurus, kemudian bayang-bayangnya itu sudah melewati garis utara selatan, maka itu matahari sudah condong ke barat. Tapi garis utara selatan itu tidak dibuat berdasarkan apa kira-kira ya. Tapi ada caranya ya, ada caranya. Kalau sudah lewat berarti sudah dulu, maka ketika itu muncul kewajiban untuk sholat bagi orang yang pada saat itu sudah mukallaf. Mukallaf itu ya Islam, ya baligh, berakal dan seterusnya. Tapi kalau belum, ya belum. Sudah duhur, masuk duhur, masih kafir. Kemudian asar, baru masuk Islam. Ya, ketika dia masuk Islam itu muncul taklif. Dia masuk ke periode dia sudah mendapatkan beban hukum. Itu menurut jumhur ulama
dan itu yang banyak diamalkan di kita, karena jumhur ulama ini mulai dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, tiga ini berpendapat pokoknya masuk waktu sholat dan kemudian ada waktu yang cukup untuk sekedar wudhu dan sholat, lalu dia datang udzur, maka sholat yang ini wajib dia qadha. Kunna nu'maru biqada'is saum, kata Siti Aisyah, kami kaum perempuan diperintah untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Salat yang tidak terlaksanakan karena haid itu tidak diqadha, tapi karena dia mendapatkan waktu ketika belum haid, maka yang itu harus diqadha. Okay. Yang kedua, ini menurut ulama Hanafiyah. Ini di kita jarang yang memegangi ini karena mungkin tidak umum ya. Menurut ulama Hanafiyah itu tidak wajib qadha. Kenapa? Karena sebab wajib sholat itu menurut ulama Hanafi itu adalah waktu yang digunakan untuk sholat. Nah, waktu itu kan membentang. Sholat itu tidak seperti puasa. Puasa itu antara waktu yang disediakan itu dengan mengerjakannya itu panjangnya sama. Puasa dimulai dari fajar sampai maghrib, ini puasa terus puasa terus. Waktu puasa ini full sama panjangnya dengan amalannya. Tapi kalau sholat, kita sudah sholat, ini waktunya masih ada. Sekarang sudah tidak sholat, walaupun waktunya masih ada. Maka menurut ulama Hanafiyah, semua itu menjadi sebab. Yang dianggap dengan penyebab wajibnya sholat adalah bagian di mana dia sholat. Jadi ada terus ini sampai akhir. Ketika ini belum sholat, ya sudah, ini lewat. Muncul waktu berikutnya menggantikan posisi ini menjadi penyebab wajibnya sholat. Ini lewat berikutnya, ini lewat berikutnya, ini lewat berikutnya. Ketika sudah sampai pada bagian yang terakhir, kok dia haid? Berarti dia dihukumi sama dengan orang berudzur sebelum muncul sebab wajibnya sholat. Maka untuk ini dia tidak wajib sholat, karena wajib sholatnya waktu yang tersedia di bagian akhir ini. Kemudian dia haid sampai sini. Berarti untuk ini dia tidak wajib sholat. Kalau tidak wajib sholat berarti tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Waktu sholat itu kan muwassa. Muwassa itu disediakan waktu lebih luas. Tapi waktunya, anggaplah waktunya itu 5 menit. Kalau waktunya subuh itu misalnya 80 menit, berarti ada plot penyebab waktu sholat yang terus tersedia sampai akhir, sampai 5 menit terakhir. Nah, ini kan sudah lewat ya. Yang namanya penyebab sholat itu adalah bukan hanya waktunya, tapi waktu yang nyambung langsung dengan pelaksanaannya itu adalah sebab wajibnya sholat menurut ulama Hanafiyah ya. Jadi kalau orang masih belum, ya ini sudah lewat, bukan sebagai waktu wajib lagi, bukan sebab wajib lagi. Sampai plot yang terakhir, kok kemudian muncul udzur, berarti sebab yang tersedia ini, dia ketika masuk sebab yang tersisa ini, dia sudah berada dalam kondisi udzur. Karena dalam kondisi udzur berarti dia tidak wajib sholat. Kalau jumhur tadi kan pokoknya masuk di plot pertama itu sudah menjadi penyebab sholat, walaupun dia belum sholat.
Jadi yang fuqaha Hanafiyah ini itu di kita tidak begitu populer ya. Beda dengan puasa. Puasa itu memang sejak awal dia sudah wajib, karena yang dibutuhkan untuk puasa sama dengan waktu yang disediakan. Itu namanya mudayyak. Ibadah yang mudayyak, yang waktunya sempit. Kalau dia terlewat sedikit, ya sudah, nggak bisa. Sudah baru 15 menit. Mulai 15 menit saya baru mulai puasa. Tadi saya masih rokokan, masih nggak boleh. Tapi kalau salat boleh. Sudah lewat setengah jam, masih bisa salat. Itu yang menyebabkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penyebab utama salat adalah tersedianya waktu. Kapanpun di sini itu yang dipakai untuk pelaksanaan salat, yang muttasilun istilahnya, yang nyambung, yang bertemali langsung dengan pelaksanaannya. Itu pendapat yang kedua. Tapi ini tidak populer di kita ya. Yang ketiga, itu bukan datangnya udzur. Sekarang ini hilangnya udzur. Penyebabnya adalah hilangnya udzur atau penghalang sahnya salat. Semisal suci dari haid. Kalau tadi datang haid, sekarang suci dari haid atau masuk Islam. Ketika kafir dia terhalang dari wajibnya salat. Masuk Islam ketika waktu salat masih ada. Mengenai ini juga para ulama berbeda pendapat. Waktu salatnya masih ada, kemudian datang haid, haidnya selesai. Bagaimana ini? Apa ini salat yang ada di waktu yang ketika ini penjabut itu hilang itu wajib diqadha? Ini para ulama berbeda pendapat ya. Sama masih satu pihak, itu jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah ya. Idza zalat hadhil asbabu al-mani'atu min wujubis shalah fabalaghas sabiyyu, anak-anak masuk waktu masuk dewasa ya. Apa misalnya, dia mimpi, masuk waktu dewasa. Kapan mimpinya? Ya menjelang terbit matahari. Itu namanya datang hilang penghalang kewajiban sholat di waktu sholat masih ada. Au afaqal majnunu, atau orang gila waras. Warasnya ketika waktu sholat belum berakhir. Au taharatil haidu, atau perempuan haid suci. Awin nufasa, atau orang nifas suci. Au aslamal kafiru, atau ada orang kafir masuk Islam. Wa baqiya minal waqti, dan tersisa waktu. Ini kalau menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, itu qadru takbiratil ihram, waktunya itu hanya cukup untuk Allahu Akbar. Itu berapa ya? Kira-kira 5 detik. Pokoknya belum masuk, walaupun hanya sekedar tersedia cukup untuk bertakbiratul ihram, apalagi lebih banyak dari itu ya. Wajib qada'us shalah, maka salat wajib qada. Tapi yang diqadha bukan hanya salat itu,
tapi plus sholat sebelumnya yang bisa dijamak dengannya. Misalnya di asar ini, udurnya hilang di akhir asar, maka yang wajib diqadha itu duhur dengan asar. Ya. Tapi kalau di akhir maghrib, asar enggak, karena asar enggak bisa dijamak dengan maghrib. Ini pengikut Syafi'iyah di Indonesia banyak, tapi ini juga jarang orang mengerjakan. Ya, mengerjakan. Ini sedikit sekali, pokoknya belum adzan. Ya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ulama Malikiyah itu waktunya lebih panjang. Ya. Kalau cukup waktu yang tersisa itu cukup untuk sholat 1 rakaat, maka dia hanya wajib mengqadha sholat ini aja. Ya. Kalau cukup untuk 5 rakaat, maka wajib qadha dengan sholat sebelumnya yang bisa dijamak dengan ini. Jadi in adraka qadra khamsi raka'atin min waqti tsaniyah wajabatil ula aidon. Kalau mendapati waktu kira-kira cukup untuk 5 rakaat dan itu di salat yang kedua, maka salat yang sebelumnya juga wajib diqadha. Tapi kalau cuma 1, hanya wajib qadha yang belakang aja. Kalau tidak cukup untuk 1 rakaat, maka dua-duanya tidak wajib diqadha. Ya. Tapi yang pertama tadi seret loh, takbiratul ihram kan sebentar. Ya. Ya. Hanya ini jarang orang paham bahwa ulama madhab yang diikuti itu mewajibkan juga dengan mengqadha salat sebelumnya yang bisa dijamak dengan salat kedua yang di situ dia hilang penghalangnya untuk salat. Baik. Yang keempat, jika penyebabnya adalah kesengajaan meninggalkannya, maka menurut Ibnu Hazm pelakunya itu telah berbuat dosa dan tidak berlaku qadha padanya. Ada kan orang dari mulai remaja sudah tidak pernah sholat, setelah menikah, istrinya dapat istri yang baik, akhirnya kemudian dia sholat. Pirang tahun enggak sholat, apa itu di qadha? Bermasem tidak berlaku qadha, karena dia meninggalkannya itu karena kelalaian atau karena kesengajaan, bukan karena tidur, bukan karena lupa. Memang melupakan sholat. Kalau sudah seperti itu, ya. Wa amma man ta'ammada tarkas sholati hatta kharaja waktuha, siapa yang sengaja meninggalkan sholat sampai waktunya lewat, fahada la yaqdiru ala qada'iha abadan, maka ini salat yang ditinggalkan dengan cara ini itu selamanya tidak bisa diqadha. Apa yang mesti dia lakukan? Fal yukthir min fi'lil khairi wa salatit tatawwu, maka hendaklah dia memperbanyak amalan baik yang lain atau memperbanyak salat sunnah. Bagaimana salat sunnah bisa diperbanyak? Oh, bisa. Ada salat sunnah yang namanya salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak itu
kapanpun dikerjakan, asal tidak pada 3 waktu yang dilarang. Ya. Dibanding nganggur, ambil wudhu terus sholat. Berapa kali? Terserah. Ya. Dulu sahabat Abu Dardin mengerjakan sholat sunnah mutlak itu, rokatnya tidak kehitung. Satu sholat tapi rokatnya terus. Ditanya oleh yang lain setelah selesai, tadi Anda itu sholat witir apa sholat genap tadi? Jawab Abu Dardin, kalau saya tidak tahu witir atau genap, Allah pasti tahu. Jadi itu sholat sunnah mutlak. Itu juga yang Nabi ketika Isra Mi'raj itu diriwayatkan beliau ketika dibawa kunjung ke surga kok mendengar langkah-langkah yang kayak Bilal ini. Kan setiap orang itu kadang punya ciri langkah-langkahnya. Ada yang tak tok tak tok, oh ini Pak An ini. Kalau seret, oh ini mbah ini. Biasanya orang punya itu. Ini Nabi sampai faham bunyi langkahnya Bilal itu di surga kok mendengar itu. Kemudian Nabi nanya, kamu punya amalan apa Bilal? Kok saya mendengar bunyi langkahmu itu, saya mendengar itu ada di surga. Bilal kemudian, ya amal apa ya? Saya cuma kalau waktu longgar itu ya sambil wudhu, lalu saya wudhu yang saya punya itu saya gunakan untuk sholat. Bilal dikenal sebagai orang yang mendawamkan wudhu. Kalau sudah batal dia wudhu lagi. Tidak ada kerjaan, ya dia sholat. Ditanda. Buka WA. Ya. Ya kalau itu berkenaan dengan sesuatu yang penting. Oh ini ada pesan baik. Lalu dia tergerak untuk mengerjakan yang baik-baik, oh iya oke. Tapi kalau kemudian terima pesan tentang keburukan orang, oh iya aku mangkel kok ambil wong iki. Terus dikirim. Wah itu maksiatnya sudah tidak kehitung itu. Menebar keburukan orang itu benar iki. Aku ya tahu. Iya justru yang benar itu yang namanya riba. Kalau tidak benar itu fitnah, lebih parah lagi. Benar itu riba. Jadi tugas kita itu nutupi. Ya. Hanya boleh kita itu tidak menutupi satu. Itu kalau itu untuk kepentingan saksi. Nah itu nggak boleh tutupi. Kamu tahu nggak bahwa ini yang membacok? Nggak tahu Pak Hakim. Padahal dia tahu. Nah itu nggak boleh dia. Tapi kalau tidak untuk apa-apa, itu nggak usah diomong-omongkan. Makanya dalam Islam itu zina itu yang tergolong keji. Orang yang melaporkan harus punya saksi 4. Coba dipikir, kecuali orang gendeng aja itu yang berzina di depan umum. Kalau orang masih punya malu, nggak akan. Terus dari mana ada 5 orang yang dingkik bareng itu, yang lapor plus 4 angel. Itu maknanya Islam itu melindungi. Hanya orang yang betul-betul apes saja itu yang zina itu bisa diketahui orang. Jadi zina itu yang banyak zaman Nabi adalah orang ngaku. Itu yang paling banyak, ngaku dan minta dihukum. Bagaimana kalau tidak terhukum? Zina itu termasuk dosa yang bisa diampuni. Ya. Bahkan ketika Ma'is bin Malik ngaku untuk minta dihukum, tapi ketika dihukum dengan rajam, dia takut sama batu itu.
Awalnya semangat, hukum saya Rasul. Ketika dihukum, mulai kena batu, kok loro. Suwi-suwi dia lesi, habis itu lari. Dikejar, lalu kena, lalu dia dihukum. Setelah lapor kepada Nabi, para eksekutor ini, kalau Ma'is tadi sempat lari, lalu kami kejar, lalu kami laksanakan hukumannya, Nabi itu berkomentar, halla taraktumuhu, kalau dia lari kenapa tidak kalian biarkan? Itu, kenapa tidak kalian biarkan? La'allahu yatubullah, boleh jadi dia bertaubat kepada Allah. Fayatubullah alaih, lalu dia menerima taubatnya. Jadi dosa zina itu masih bisa dihapus dengan taubat. Ya, taubat. Jadi jangan terlalu ada tahu dan diomong-omongkan. Itu ghibah namanya. Ketika seorang datang menabi Rasul, di sana itu ada ibarat kalau sekarang mungkin bahasanya pacaran. Loh, kenapa kamu lapor saya? Buat langsung nasihati temanmu itu. Kan melapor itu kan maknanya menyampaikan keburukannya. Itu boleh kalau dengan maksud memperbaiki. Misalnya menyiapkan sendiri tidak bisa, tapi ada pamannya, yang pamannya disungkani dia, itu sampaikan, Pak, ponakan panjenengan begini, tolong dianu supaya nanti kampung tidak rame, misalnya. Terus nasihat, itu boleh, boleh. Minta untuk orang lain menasihati dia. Atau yang boleh kalau dia sudah terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan itu lagi bukan aib lagi, wong dia sendiri sudah buka kok. Karena itu dalam keluarga itu yang sangat diingatkan oleh Rasul adalah apa yang menjadi rahasia keluarga kamu jangan diceritakan pada orang. Dong rahasia sendiri. Apakah keburukan suami atau apakah keburukan istri, kok curhat sama orang? Kok seperti tidak punya katup, opo-opo bocor keluar, opo-opo bocor keluar. Okay. Yang kelima, terus kaifiyah qada salat. Salat qada ini bagaimana? Apakah sama dengan yang ditinggalkan itu atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapatnya menjadi dua kutub juga. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu harus sama dengan yang ditinggalkan. Kalau itu yang terlewat itu sholat isya, kemudian dikerjakan di waktu siang, maka jaharnya ya dijahar, rokaatnya ya 4 rokaat. Baik itu dikodok ketika tidak sedang bepergian atau dikodok ketika bepergian. Isya ketinggalan, lalu dia karena lupa, lalu dia berangkat ke tanah suci untuk umroh. Nyampe situ, oh iya, aku turun salat isya. Nah ini kalau menurut yang pertama ini, ya isya itu harus tetap dikerjakan 4 rakaat. Tidak boleh karena alasan sedang safar yang punya untuk qasar, lalu kodoknya lalu ngosor. Itu menurut pendapat yang pertama enggak. Kalau sholatnya sholat siang, walaupun dikerjakan di waktu malam, kodoknya itu tetap harus sir, tidak boleh berbunyi.
tidak boleh jahar. Ya. Itu pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ya. Bagaimana jika dilaksanakan di waktu yang dilarang sholat? Kodoknya seperti misalkan dikodok pada waktu matahari terbit, apa boleh? Ya, ya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa qada itu alal faur, harus segera. Karena Nabi menyebut man nasi an salatin, barang siapa yang lupa terhadap salat, au nama anha, atau dia tertidur sehingga salat terlewat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Nah, ketika dia ingat itu maknanya segera, kapanpun. Ya. Ini menurut madhab Maliki. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa jangan dikerjakan kalau di waktu yang terlarang untuk sholat, saat tengah hari, saat matahari terbit, saat matahari terbenam. Nah. Kemudian berpendapat yang kedua, itu yang penting itu ketika, ini berpendapat madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ketika orang mengqadha itu tempatnya di mana dan waktunya kapan. Tidak peduli dengan salat yang tertinggal. Jadi kalau dia sedang ada perjalanan, maka yang salat yang termasuk ar-rubaiyah, salat yang terdiri dari 4 rakaat, itu boleh dia qadha. Boleh dia qadha dengan qasar, karena dia punya hak untuk mengerjakan qasar. Tidak harus sama dengan sifat salat yang tertinggal. Itu dari sudut tempat. Dari sudut waktu, kalau siang ya jangan dibunyikan, walaupun itu yang tertinggal salat di malam hari, jangan jahar. Tapi walaupun salatnya duhur, dia qadha di malam hari, ya, maka dia boleh membaca qiraahnya itu dengan jahar. Ya, itu menurut pendapat yang kedua. Begini-begini ini muncul beda-beda pendapat karena tidak cukup riwayat yang datang bisa dipedomani berkenaan dengan ini. Seperti salat Nabi yang subuh itu dikerjakan di siang hari itu tidak secara tertulis itu ada Nabi membaca dengan jahar, ya, tidak terceritakan, ya, sehingga muncul beda-beda pendapat. Jadi ini tidak dihukumi bid'ah, ya? Yang apa? Tidak dihukumi bid'ah pendapat-pendapat ini. Enggak. Bid'ah itu begini, aslinya bid'ah itu bid'ah itu kreasi baru yang melanggar apa yang sudah diatur. Itu bid'ah, ya. Sesuatu yang baru dan itu melanggar yang sudah diatur. Nah, ini aturannya itu tersedia, tapi untuk khusus yang normal tersedia. Kalau orang normal di perjalanan boleh qasar, ya. Lah ini kalau qadha itu tidak tersedia aturannya yang jelas, sehingga ada yang ya kalau gitu boleh qasar. Ya. Yang satu enggak, karena yang diganti itu wajibnya 4, gantinya juga harus 4. Itu oleh karena tidak tersedia. Nah, kalau tidak tersedia itu maka di situ ada wilayah ijtihad. Ya. Kalau sudah tersedia maka tidak boleh ijtihad. Subuh itu enaknya piro ya? Kalau zaman Nabi kan banyak perang, ya subuh rakaat. Kalau awan kan no.
Nggak bisa, itu nggak bisa diijtihadi. Yang sudah tegas, yang sudah jelas, tidak menerima ijtihad. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang menyalahi yang sudah diatur. Kalau tidak menyalahi, oh kita disuruh berkreasi itu, disuruh. Kajian begini kan kreasi nih. Cari dalilnya. Hadis bahwa Nabi setiap habis subuh mengadakan pengajian pakai tanya jawab. Nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Ini kaitannya dengan ibu-ibu. Nama ibu-ibu ya. Ya, masalah bila kita datang bulan, kita waktu dulu, waktu masih muda, mesti kita nggak ngerti. Misal head kita ini sudah masuk waktu zuhur, atau kita mandi seharusnya sudah harus mandi di waktu zuhur, tapi kita mandinya di waktu asar atau maghrib. Nah, padahal kita memang nggak tahu. Terus tahu kita sekarang ini gimana? Nah, Apakah kita harus mengqadha sholat yang kita tinggalkan dulu atau bagaimana? Terus yang kedua, saya pernah ikut ngaji bahwa beliau ustazahnya bilang ini, ibu-ibu kalau sholat itu tolong sholat misalnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tolong setelah sholat jenengan itu mengqadha satu lagi karena untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dulu. Apakah seperti ini? ya. Ya, sesuatu yang kewajiban yang terlewatkan karena tidak tahu dan terus tidak tahu sampai wafat, nah itu makfu ya, karena ketidaktahuan. Tapi kalau tahu, maka kita harus mengqadhonya. Mestinya kemarin itu kalau sholat subuh sampai itu 2 rakaat, sampai piro? 5 rakaat. Ya, itu harus kekeliruan yang disebabkan tidak tahu itu. Ketika masih ada waktu di belakang hari, maka kerjakan. Ya. Beda dengan orang yang sengaja melanggar, itu maksiat. Bukan karena tidak tahu. Kalau tidak tahu itu jalan yang ikhtiyat, hati-hati seperti yang bilang Ustadz itu. Kalau ingat pernah dan tidak tahu hitungannya berapa, dikira-kira aja. Kira-kira yang begitu itu selama berapa kali haid? 8 tahun berarti anggaplah kali 2 kali, tapi sudah tidak jelas itu waktu apa, sholat apa, ya hati-hatinya kayak gitu, hati-hatinya adalah lakukan qadha dengan memperkirakan jumlahnya, yaitu tindakan hati-hati yang dibilang Ustadz itu ya. Karena ini sesungguhnya terkena taklif kewajiban, tapi orangnya tidak ngerti, tapi baru tahu setelah itu. Mestinya kamu bayar di sana itu. Tadi kamu bayar enggak? Enggak. Nah, balik. Tadi belum bayar Pak, saya makan. Terus saya kira sudah dibayari. Nah, itu. Jadi itu bagian dari tindakan hati-hati. Ya. Ya. Andaikan kita mengqadha besar, dan waktunya kita masih ada. Saya seperti sholat subuh kayak gini. Kapan kita melaksanakannya? Setelah sholat subuh kayak gini. Atau misalnya sholat isya, apakah kita mengerjakan sholat sunnahnya dulu, sholat rawatib dulu, atau kita berturut-turut baru kita rawatib? Jadi kasusnya misalnya yang di qadha maghrib di waktu isya, ya. Apakah ketika masuk isya itu salat sunnah dulu atau enggak? Ya. Ini pernah terjadi ketika Nabi terlewatkan asar ketika perang Khandaq. Ya. Pernah Nabi itu waktu asar terlewat karena suasana perang yang sedemikian rupa. Itu digambarkan dalam riwayat itu bahwa ketika masuk maghrib Nabi sholat asar dulu baru sholat maghrib.
Ya. Jadi tadi yang alal faur itu, yang qada itu begitu ingat langsung segerakan. Ya. Tapi ulama yang lain, mana yang dulu disegerakan? Salat yang punya waktunya atau salat yang qadanya? Nah, yang berpendapat alal faur itu kalau waktunya longgar di sini, maka yang punya waktu itu didahulukan. Yang qada lakukan setelah itu. Ya. Tapi kalau waktunya sempit, ya, ndak longgar, maka segerakan yang baru ketinggalkan itu baru salat berikutnya. Itu. Ya, ini kalau berdasarkan riwayat yang Nabi salat qada pada waktu perang Khandaq itu, ya begitu ingat kerjakan yang sudah terlewat, baru kerjakan yang punya waktu. Tapi kalau tidak ingat, ya isya dulu, setelah selesai, oh iya aku mau turun, nah ya baru itu. Pokoknya ketika ingat. Ya ketika ingat. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Kita jarang ini mengqadha salat, jarang, kecuali orang yang turunnya itu yang sudah usia-usia kita ini biasanya jarang qadha salat. Tapi kan kalau terjadi sewaktu-waktu, kita sudah mendapatkan informasi. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah